Selamat datang di channel Rebahin. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe channel Rebahin untuk mendapatkan info dan review film terbaik. Halo, assalamualaikum sahabat Rebahan, apa kabar kalian semua? Aku doakan agar teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini aku akan mereview ulang alur cerita The Gangster The Cop Devil, karena video sebelumnya telah diblokir oleh YouTube karena melanggar pedoman komunitas YouTube. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Namun sebelum lanjut, seperti biasa siapkan kopi, sediakan cemilan sambil rebahan. Yuk kita nonton alur cerita The Gangster The Cop The Devil. 오늘 새벽 천안시 외곽에서 여러 건의 살인 사건과 실종 사건이 Kisah berawal dari seorang detektif yang bernama Taesuk yang sedang menuju tempat lokasi pembunuhan. Namun saat di tengah perjalanan dirinya terjebak kemacetan dan melihat segerombolan gangster yang sedang ada di depan kasino. Karena penasaran dia pun langsung masuk dan mencari pemilik kasino tersebut. Namun ketika mau masuk dirinya dihadang oleh manajer kasino dan segerombolan gangster tersebut. Kemudian si manajer mencoba menyuap Taesuk dan menyuruhnya untuk pergi. Namun bukannya Taesuk pergi, malah dia menghajar manajer kasino itu. Di sisi lain terlihat ketua gangster yang bernama Densu yang sedang menjotosi orang. Dia mendapatkan kabar dari salah satu anak buahnya yang bernama Oso kalau terjadi keributan di salah satu kasinonya yang dilakukan oleh oknum polisi. Mendengar kabar tersebut, lantas dia marah dan langsung menelpon ketua polisi untuk mencegah anak buahnya agar tidak mengganggu bisnisnya. Karena Densu sebelumnya telah menyuap ketua polisi untuk bekerja sama. Akhirnya Taesuk pun langsung ditelepon oleh atasannya untuk segera ke lokasi pembunuhan dan melarangnya untuk tidak berurusan lagi dengan para gangster tersebut. Sesampainya di lokasi, Taesuk pun menemukan bukti-bukti kalau pembunuhan itu adalah pembunuhan berantai, karena pembunuhan tersebut sama persis dengan pembunuhan-pembunuhan yang sebelumnya. 야 차서진! 죄송합니다 차서진 팀장님 중소... 아 봐봐 이거 추돌 같지? 차라리 그랬으면 좋겠다 우발적으로다가 Di sisi lain, Densu menemui rival bisnisnya yang bernama Sangdu untuk bernegosiasi wilayah dengan Sangdu. Namun setelah bernegosiasi, Densu pun tidak puas dengan hasil negosiasi tersebut. Karena menurut Densu, keputusan yang diberikan oleh Sangdu sangat membahayakan bisnisnya. Akhirnya dia pun pergi meninggalkan pertemuan tersebut. Di sisi lain, pertemuan polisi pun diadakan untuk mengungkap kasus pembunuhan. Saat itu juga Taesuk pun langsung memberikan bukti ke atasannya kalau kasus ini adalah kasus pembunuhan berantai. Namun atasannya tidak percaya dengan bukti yang diberikan Taesuk, sehingga Taesuk pun marah dan meninggalkan rapat tersebut. 회의 끝났대다 나와 이제 범인 잡으러 가게 Sedangkan di sisi lain, Densu yang sedang menyetir mobilnya sendiri tiba-tiba brek. Ternyata dirinya ditabrak dari belakang oleh mobil lain, yang ternyata pelaku penabrakan itu adalah seorang psikopat, alias Criminal Mind Psycho. Karena penasaran, dia akhirnya turun dan mengecek mobilnya. Namun karena dirasa mobilnya tidak penyok parah, dia pun menyuruh si penabrak tersebut untuk pulang, dan tidak akan mempermasalahkannya. Namun bukannya pulang, si penabrak tersebut malah menusuk Densu dari belakang, alhasil adu badan pun terjadi. Karena si Saiko ini terluka, dia berusaha kabur dengan menyetir mobilnya dan menabrak Densu sejauh 4 km, 3 cm. Hingga akhirnya Densu ditemukan salah satu anak buahnya dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun di saat Densu masih menerima perawatan di rumah sakit, anak buah Densu menyerang markas Sangdu
karena mengira kalau bos besar mereka ditusuk oleh anak buah Sangdu. Sementara itu, Saiko pun masih melancarkan aksinya dengan membunuh anjing dan juga pemiliknya di pedesaan. Hingga beberapa hari berselang dan Su pun sadar dan memberitahu ke salah satu anak buahnya yang bernama Oh Song bahwa pelaku penusukan itu bukan dari anggota Sangdu. Namun pembicaraan mereka terganggu dengan kedatangan Taisu yang ingin mencari informasi pelaku yang ingin membunuh Dansu. Karena menurut Taisu kejadian tersebut mirip dengan kasus yang sedang dia tangani. Namun Dansu tidak mau berbagi informasi kepada Taisu karena dia ingin menangkap sendiri orang yang telah berani menusuknya. Karena Dansu tidak mau memberi informasi apapun, Taisu pun akhirnya pulang untuk mencari mobil Dansu. Dan akhirnya mobil milik Dansu pun ditemukan oleh Taisu dan dia pun langsung mengejar mobil tersebut. Lalu Taisu pun menemukan goresan di belakang mobil Dansu yang mirip dengan kasus pembunuhan kemarin. Setelah pulang, Taisu meyakinkan ke atasannya kalau kasus ini adalah kasus pembunuhan berantai. Namun atasannya masih tidak percaya dengan argumen Taisu dan menyuruhnya untuk pergi. 일을 해야 돈이 나올 거 아니야. Sementara itu, Seiko pun masih melancarkan aksinya dengan membunuh sopir truk. Di sisi lain, Dansu sedang menyuruh seseorang untuk menggambar sketsa wajah Saiko dengan badan besar dan tato di sekujur tubuh Dansu sehingga dia mempunyai ingatan yang tajam dan mampu mengingat dengan jelas ciri-ciri Saiko dengan detail sehingga gambar pun mirip dengan Saiko. Kembali lagi ke Saiko yang ingin pergi dengan mengendarai truk korbannya. Namun di tengah perjalanan ternyata masih ada kernet truk yang tertidur di dalam truk. Seketika itu, Saiko pun langsung membunuh kernet truk tersebut hingga pisau Saiko terjatuh, di mana pisau tersebut yang nantinya akan ditemukan oleh anak buah Dansu. Shin berpindah ke Taisu yang sedang mengancam Dansu yang akan dipenjara kalau tidak mau berbagi informasi. Namun Dansu tidak mau memberikan informasi apapun tentang siapa laki-laki yang telah menusuknya. Hingga akhirnya anak buah Dansu menemukan pisau Saiko yang terjatuh di dekat lokasi pembunuhan sopir truk semalam. Keesokan harinya Dansu menelpon Taisu untuk datang ke rumahnya. Ternyata Dansu berniat untuk memanfaatkan Taisu dengan memberitahu mobil milik Saiko yang anak buahnya temukan di lokasi pembunuhan sopir truk. Tanpa pikir panjang, Taisu pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari sidik jari Saiko di mobil tersebut. Sedangkan di sisi lain, Dansu menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Sangdu dengan pisau Saiko yang telah anak buahnya temukan. Di pagi hari yang cerah dan juga mentul-mentul, Taisu menemui Xiao Jin untuk meminta tolong dengan memberikan bukti-bukti yang dia telah kumpulkan selama ini. Kemudian Taisu menerima kabar kalau Sangdu telah terbunuh dengan pisau milik Saiko. Lalu Taisu pun langsung menemui Dansu karena dirinya tahu kalau pembunuhan tersebut adalah ulah Dansu. Saat tiba di rumah Dansu, dia langsung memukul Dansu, namun karena letoynya tubuh Taisu, dirinya malah dihajar balik oleh Dansu. Keesokan harinya Dansu pergi ke pemakaman Sangdu untuk takziah. Namun tanpa diketahui Dansu, ternyata Saiko pun datang dan memberitahu ke salah satu anak buah Sangdu lewat surat kalau pisaunya telah dipakai untuk membunuh Sangdu. Karena kesal pisaunya telah digunakan orang lain untuk membunuh, Saiko pun melampiaskan aksinya dengan membunuh Om-Om. Keesokan harinya saat Dansu dan juga Taisu sedang mencari identitas di mobil Saiko, tiba-tiba anak buah almarhum Sangdu pun datang dan langsung mengkeroyok mereka berdua hingga tawuran pun terjadi.
Hingga akhirnya tawuran pun dimenangkan oleh Taesu dan juga Denshu. Sehingga anak buah Sangdo tertusuk pisaunya sendiri. Keesokan harinya Seojin menemui Taesu untuk memberitahu tentang identitas dan juga tempat persembunyian Saeko. Saat itu juga Taesu langsung bergegas pergi ke tempat persembunyian Saeko. Namun Saeko telah meninggalkan tempat persembunyian tersebut. Kemudian Taesu pun langsung menelpon Denshu dan memberitahu kalau dirinya telah menemukan identitas Saeko. Lalu Denshu dan Taesu pun langsung mengumpulkan para anak buahnya untuk mencari Saeko di sisi-sisi kota. Namun pencarian tersebut nihil karena Saeko sudah berpindah lokasi. 지금부터 너희들 이 새끼를 무조건 잡는다. 신속하게 보고한다. 5명씩. 각자 맡은 곳을 샅샅이 훑으면서 주변으로 넓혀나간다. 낮에는 시내 번화가, 시장이나 대형마트, 터미널 같은 오락실, 노래방 같은 업소를 뒤지는 게 요령이야. 그러니까 빨리 오라고. 이거 가져가. 네, 감사합니다. Keesokan harinya saat Denshu sedang menunggu Taesu, Denshu pun bertemu dengan Dede-Dede Emes SMA. Karena Denshu merasa kasihan dengan Dede-Dede Emes tersebut kehujanan, dia pun memberikan kehangatan dengan memberikan payungnya. Saat malam mereka berpesta ria untuk merayakan karena tadi mereka telah menolong Dede-Dede Emes. Namun pesta tersebut terhenti karena berita di sebuah TV kalau ada pembunuhan yang korbannya adalah Dede-Dede Emes SMA. Langsung saja Denshu yang mengenali payung miliknya yang telah diberikan kepada Dede-Dede Emes tersebut. Dia langsung menyuruh para anak buahnya untuk bergegas mencari Saeko di dekat lokasi pembunuhan tersebut. Singkat cerita, Saeko pun berhasil ditemukan. Namun Saeko mengetahui kalau dirinya sedang diawasi. Lantas dia langsung mencoba untuk kabur hingga balap liar pun terjadi. Hingga akhirnya Denshu berhasil menabrakkan mobilnya ke mobil Saeko. Namun saat dilihat dalam mobil Saeko ternyata zonk karena Saeko telah berlari terbirit-birit. Kemudian Saeko mencoba bersembunyi di tempat karaoke. Namun karena kejelian Denshu, Saeko pun berhasil ditemukan. Dan Denshu langsung menghajar Saeko hingga babak belur. Kemudian Saeko diseret keluar untuk dibawa ke markas Denshu. Saat Denshu berniat akan membunuh Saeko, Taesu pun datang dengan menabrakkan mobilnya ke arah Denshu. Hingga Denshu pun terpental dan tidak sadar diri. Kemudian Saeko dibawa Taesu ke kantor polisi untuk dipenjara. 천안경찰서는 지난 9월에 종합병원에서 치료를 받은 후 페도시란의 경찰 조사를 받고 검찰의 문제로 떠올라 기승을 부리는 가운데 전국적 규모의 불법 오락기 제조 및 그야말로 살인입니다. Namun di saat persidangan Saeko tidak mengakui kejahatan yang telah dirinya lakukan. Namun jaksa penuntut umum mendatangkan saksi kunci yang tidak disangka tidak diduga oleh Saeko, ternyata saksi tersebut adalah Denshu.
Ternyata Densu ini sebelumnya telah menemui Taesu dan sepakat mau menjadi saksi asalkan Densu dipenjara di tempat yang sama dengan Seiko. 지금 내가 보여드릴게. 저 새끼가 내 차를 뒤에서 들이받아가지고 날 내리게 만든 다음에 갑자기 달려들어가지고 여기 옆구리 2번 찌르고 몸싸움 하던 중에 여기 가슴 또 한 번 찔렀습니다. 그리고 내가 저 새끼 칼 뺐다가 이 손까지 다 찢었습니다. 자 보세요. 보통 사람 같았으면 나도 벌써 죽었을 겁니다. 쓴 겁니다. Kemudian film pun tamat. Oke, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like bila kalian suka dan tinggalkan kritik saran kalian di kolom komentar.